Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati untuk Pak Haji Martin, semoga kita doakan bersama, semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati untuk abang-abang, teteh Syariah Mobilindo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam hidup ini kita senantiasa selalu mengambil yang namanya iktibar, yakni contoh atau suri tauladan dari orang-orang sebelum kita, orang-orang terdahulu. Oleh karena itu baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan sebagian kisah rasul-rasul terdahulu sebelum beliau. Untuk apa? Untuk wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nufathiru bihi fu'adak, yaitu telah kami ceritakan kepadamu Muhammad tentang kisah rasul-rasul terdahulu. Untuk apa? Untuk meningkatkan keyakinan, menambah iman, dan mempermantap jati diri demi menjalankan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu pentingnya kita belajar sejarah itu, karena kita mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum kita. Jadi bukan hanya kita sebagai umatnya, bukan hanya kita sebagai hamba, bahkan Nabi pun diceritakan oleh Allah kisah rasul-rasul yang mana dulu ada yang dicaci maki oleh umatnya, diusir dari kampung halamannya, bahkan sampai dibunuh oleh umatnya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengutip sebuah kisah hidup seorang sahabat Nabi, yang mana sahabat ini sudah kita pasti tahu dengan kegigihannya, dengan rasa beraninya, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari golongan Quraisy Bani Adi. Kita tahu dalam sejarah bahwa Khalifah Umar ini memiliki badan yang begitu tinggi, besar, serta kokoh, melambangkan sifatnya yang mana tegas, pemberani, dan tidak pernah takut kepada siapapun. Kemudian Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam adalah orang yang salah satu orang yang memusuhi baginda Nabi. Bahkan dia saking bencinya kepada umat Islam. Ya. Jadi pada suatu ketika karena kisah Umar bin Khattab ini sebelum dapat hidayah,
dia selalu menggencar-gencar memusuhi umat Islam. Makanya dalam kehidupan kita beragama, hidayah itu penting, karena tidak pantas bagi seorang hamba yang merasa dirinya berdosa, banyak dosa, tapi mereka putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena seberapa banyak pun, sebesar apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah itu pemaaf, maha pemaaf, dan lebih besar, lebih luas daripada lautan dan daratan sekaligus langit. Ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sepantasnya kita sebagai seorang hamba untuk berbangga diri akan yang kita punya dari diri kita, amal ibadah, amal kebajikan yang kita punya dari diri kita. Kita merasa sombong, merasa angkuh karena kita sudah merasa lebih baik. Karena sombong itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong itu adalah ibarat gaunnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba yang diciptakan dari tanah tidak pantas untuk memakai gaunnya yang agung, yaitu kesombongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas sombong itu hanya Allah. Kita hanya manusia biasa. Karena apapun yang kita punya hari ini, apapun yang kita dapat hari ini, bahkan kita bisa berdiri di sini, bisa berkumpul di sini, itu karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan memang karena kerja keras kita, tapi hakikatnya karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, pentingnya kita belajar sejarah. Banyak kita lihat sejarah dalam agama Islam ini, ada namanya ulama yang bernama, ulama itu masyhur di tempatnya, namanya ulama Basisoh. Ulama Basisoh ini dia memiliki keimanan yang tinggi yang sudah diakui oleh para warganya. Cuman ketika itu ada sebagian makhluk Allah, ciptaan Allah, yaitu jin, yang ingin menggodanya. Dicobalah pada suatu hari, ketika ini cerita ya, ceramahnya berbentuk cerita. Pada suatu hari bertemulah seorang ulama ini kepada jelmaan jin yang ingin menggoda dari ulama ini. Kemudian berbicaralah seorang jin ini, "Hai ulama, hai engkau orang soleh, apakah memang benar imanmu itu kuat?" Dia berbicara, "Ya, insya Allah aku kuat." Gitu. "Aku yakin dengan amal ibadahku yang aku punya hari ini," kata gitu. Karena dia merasa dirinya imannya sudah kuat dari segala dosa dan bisikan setan-setan. Nah, kemudian akhirnya diajaklah seorang ulama ini oleh jin untuk mencoba meminum satu arak yang memabukkan, hanya cukup sekali tenggak gitu. Karena ya, coba nih kamu minum satu minuman yang bisa mabuk ini. Kalau emang kamu kuat, berarti kamu nggak bisa dong mabuk, nggak bisa dong. Walaupun kamu mabuk, kamu bisa mengendalikan diri kamu karena iman kamu kuat. Kemudian dicobalah satu tengguk. Ternyata ulama Basisoh ini mabuk dan mulai bahasanya ngefly gitu ya, mulai tidak karuan. Nah, kemudian dibisikkanlah oleh setan, karena ternyata yang jualan warung ini wanita. Akhirnya digoda oleh setan untuk melakukan hubungan terlarang, hubungan di luar nikah. Kemudian karena sudah terlanjur, akhirnya Basisoh ini panik, ulama ini panik. Wah, gimana nih? Sudah ketahuan sama warga. Akhirnya ia membunuh seorang perempuan itu. Tanpa sadar, dia sudah ketahuan oleh warga, dia diarak, dipecut, dipermalukan di rumah-rumah warga, dan akhirnya dia dipancung, diikat di sebuah tiang di tengah lapangan, dan dia itu sudah hampir sekarat, hampir mati, karena sudah berapa kali siksaan yang warga kecewa kepada dia. Seorang ulama besar ternyata dia bisa melakukan tindakan seperti ini. Akhirnya jelmaan jin ini datang, berbicara sama ulama ini. "Hei ulama, kau sudah menuruti perintahku. Coba
kalau kamu ingin turun dari tempat itu, turuti satu perintahku dan aku akan membebaskanmu. Cukup mudah, kamu cukup tundukkan kepalamu kepada diriku. Akhirnya si ulama ini tanpa berpikir panjang, karena dia sudah ingin mati, ya udah mendingan turun, diselamatin sama orang ini. Akhirnya dia menundukkan kepala kepada orang ini. Ternyata orang ini tuh jelmaan dari setan, dari jin. Nah, akhirnya Basisoh pun mati dan tidak diselamatkan, dan matinya itu su'ul khotimah. Karena kehidupan di dunia ini bukan dinilai dari awal kita lahir di dunia, bukan dari pertengahan apa yang kita punya ketika kita hidup di dunia, tapi akhir happy ending atau sad ending bahasanya gitu. Kita mau milih mana nih? Karena yang pernah dijelaskan oleh guru saya, gimana cara kita merubah karakter diri kita itu ingin menjadi lebih baik. Pertama ada dari idola, karena tidak sedikit orang yang mengidolakan seseorang itu ikut-ikutan gayanya, pasti entah gayanya, fashionnya, atau sikapnya. Nah, maka dari itu hikmah dalam kehidupan beragama itu penting. Hikmah itu bisa kita dapat dari mana saja. Contoh kecilnya, misalkan kita lagi scroll TikTok, kemudian, ketemu nih FYP yang joget-joget, ketemu yang ketat-ketat nih, waduh. Pas di scroll lagi, ceramah Ustadz Hadi Hidayat. Aduh, gimana nih? Tadi abis lihat dia joget nih, sekarang di scroll keluarnya Hadi Hidayat. Di scroll lagi, Ustadz Abdul Somad. Waduh, panglimanya semua keluar ini, bingung. Scroll lagi, ternyata muncul yang joget-joget. Nah, itu hidayah. Kita mau ambil apa enggak? Kalau kita ambil, kita matiin. Kita scroll lagi. Tapi kebanyakan orang, nanggung lah. Yang penting mah nggak kedip kan? Nggak kedip. Yang penting nggak kedip, mubazir katanya, mubazir. Enggak kena cemuk aja. Nah, itu dia. Hidayah itu penting dalam kehidupan kita beragama. Oke, lanjut ke cerita kisah Umar bin Khattab. Nah, pada suatu hari Umar ini sedang berjalan sambil menghunus pedang. Sambil berjalan, mukanya garang, kesal. Oh, tentu semua orang yang melihat Umar tahu dong, wah, bakal terjadi pembunuhan sepertinya ini. Melihat Umar yang wajahnya garang dan membuka sebuah pedang, maka udah tahu nih orang. Karena semua orang di daerah Quraisy itu takut dengan Umar. Kemudian ketemulah Umar ini dengan seorang yang bernama Nu'aim bin Abdillah. Nah, kemudian ditanyalah sama Nu'aim bin Abdillah ini, "Hei Umar, ente mau kemana?" Saya mau ke ini, ke Darul apa tuh nama, Masya Allah lupa. Darul Ahyar. Darul Arqam, ya, Darul Arqam. Darul Arqam itu tempat perkumpulannya para sahabat-sahabat dengan baginda Nabi, ya. Darul Arqam. Akhirnya ditanya, "Mau kemana kamu ente Umar?" "Saya mau ke sana, ke Darul Arqam." "Mau ngapain?" "Ya, mau ngapain lagi? Saya ingin membunuh tuh si murtad," katanya. "Siapa yang murtad?" "Ya tentu yang menghina berhala kita, yang menghina nenek moyang kita, yang menghina keturunan nenek moyang kita. Ya siapa lagi kalau bukan Muhammad? Saya ingin bunuh dia di sana," katanya. Kata sahabat yang bernama tadi Nu'aim bin Abdillah, "Ente nggak salah Umar?" "Tidak salah Umar." "Kenapa salah?" "Ente tidak sadar, orang lain kau kejar, orang lain kau cari, orang lain kau ingin bunuh, tapi kau tidak sadar bahwa adikmu Fatimah sudah termasuk ke dalam golongannya." "Apa benar?" "Iya, silahkan datangi rumahnya." Akhirnya yang tadinya Umar hanya memegang pedang, dibukanya pedang, diangkat sambil mukanya marah dan merah. Kalau kita lihat orang putih, biasanya kalau lagi marah mukanya merah.
Nah, Umar ini merahnya tuh bukan merah biasa, merah mengkel. Kalau bahasanya mah mengkel, udah medok. Kalau kita ngerokin orang masuk angin nih, biasanya kan ada bahasa keblason, masuk angin keblason. Cika. Bahasa bojong gitu, bahasa bojong. Jadi hitam, merahnya tuh udah hitam. Ya saking keselnya Umar, akhirnya jalanlah Umar ke rumah Fatimah, tidak jadi ke tempat kediamannya Rasulullah sama para sahabat. Di dalam rumah Fatimah terdapat Fatimah, kemudian suaminya Syahid bin Zaid, kemudian ada sahabat yang namanya Habab Ibnul Arsh. Nah, kemudian ketika lagi baca Al-Quran, jadi zaman dulu itu Al-Quran itu belum dijilid tentunya, masih selembaran, apa tuh namanya? Priceless. Bukan. Apa sih namanya? Lembaran apa? Priceless. Halaman. Jilid. Bukan. Apa Pak Haji? Tahu nggak Pak Haji? Selembaran Al-Quran waktu itu belum dijilid. Apa? Tersebar itu. Ini apa? Ini apa? Namanya. Iya. Ya, pokoknya masih selembaran lah. Saya lupa. Nah, kemudian si Umar datang mengetok pintu, singkat cerita ngetok pintu rumah Fatimah. Tok tok. Tentu tidak bilang assalamualaikum karena belum Islam, belum masuk Islam Umar. Ditanyalah, diteriakin dari dalam sama sahabat Habab Ibnul Arsh. Siapa di luar? Umar. Wah, sahabat Fatimah beserta suaminya kaget. Waduh, berdiri bareng sambil qomat kamit baca doa, minta pertolongan sama Allah, minta diselamatkan sama bencana nih satu nih. Ini bencananya kalau ngamuk udah bagaikan gunung meletus soalnya. Saking orang tuh takut sama Umar mendengar namanya aja. Akhirnya sahabat Habab Ibnul Arsh ini sambil baca doa sambil lari ke belakang pintu. Dibukakan pintu sama Fatimah. Ketika dibuka, "Hei Fatimah." "Iya bang, saya. Kenapa?" "Apa benar kabar yang saya terima itu di jalan?" "Kabar apa itu?" "Kalau engkau sudah termasuk golongan Muhammad." "Gini bang, kalau memang Muhammad itu benar, mau gimana? Jangan banyak cincong, saya nanya jawab iya apa enggak." Akhirnya Fatimah bilang iya. Hadirin rahimakumullah, ketika Fatimah menyebutkan iya, itu langsung ditamparnya pipi Fatimah oleh Umar. Saking kencangnya Fatimah terjatuh dan hidungnya pun berdarah. Suaminya Syahid bin Zaid, Syahid bin Zaid itu menolong istrinya. Ketika menolong istrinya malah suaminya yang dicekek, dibanting, diduduki dadanya. Lah tentu ini jawara. Siapa yang berani sama Umar? Julukannya saja singa padang pasir. Kemudian akhirnya ketika melihat kejadian seperti itu, Fatimah dengan lantang menyebutkan dan berteriak seperti ini. "Hai Umar, apa kau tidak malu memukul orang yang sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah? Apa kau tidak malu memukul orang yang sudah berada di jalan yang benar? Manusia macam apa kau ini Umar?" Akhirnya kaget Umar karena semasa hidupnya tidak ada yang berani membentak Umar kecuali adiknya. Adiknya itu baru pertama kali membentak Umar. Dalam hati Umar itu diam, cengok, diam dulu, bingung. Kok Fatimah bisa berani sama saya, membentak saya seperti ini? Kalau bukan karena keimanan yang kuat, kalau bukan karena keyakinan yang kuat ini, ada apa ini? Karena dulu waktu zamannya baginda Nabi itu ada suatu pasar di sana namanya Pasar Ukaz. Pasar Ukaz ini bukan hanya tempat berjualan, tapi di mana tempat ini setiap tahun mengadakan perlombaan, di mana perlombaan itu ada perlombaan syair. Dari mana suku yang orang ketika lomba syair menang, syairnya itu akan dipampang di tembok Ka'bah.
Dan suku itu merasa bangga karena orang merasa satu suku bangga ketika mempunyai penyair yang hebat. Ada perlombaan memanah, ada perlombaan berkuda, ada perlombaan gulat. Umar dari awal daftar sampai sekarang, sampai akhir hayatnya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Saking kuatnya. Ya, itu Umar, makanya bingung nih. Wah, kenapa nih Umar nih? Kenapa nih Fatimah nih berani banget sama saya nih? Akhirnya ada lembaran Al-Quran yang dipegang sama Fatimah di belakang baju, terlihatlah oleh Umar. Akhirnya dilihat, apa itu Fatimah? Aku ingin membaca itu. Kata Fatimah, tidak, ini Al-Quran. Aku mau lihat, aku ingin baca. Kata Fatimah, jangan, karena kau kotor. Kalau kau ingin membacanya, kau mandi dulu. Karena orang yang memegang Al-Quran tidak boleh kotor, harus bersih, harus suci. Kau mandi dulu. Akhirnya diturutilah perintah adiknya Fatimah. Ketika setelah mandi, akhirnya dibacalah dalam sejarah dari lembaran Quran tersebut itu terdapat surah Toha ayat pertama bersambung ke ayat 14 dengan surah yang sama. Nah, kemudian setelah dibaca, Umar terketuk dalam hati, katanya, wah, apa ini? Ajaran apa ini? Tidak sepatutnya orang yang mempunyai kitab suci seperti ini kita musuhi. Ditanya Umar, Fatimah, di mana Muhammad? Untuk apa? Saya tanya, di mana Muhammad? Tidak, jika kau ingin membunuh Muhammad, bunuh aku terlebih dahulu, biar kau puas. Tidak akan saya bunuh. Di mana Muhammad? Sedang berkumpul dengan para sahabatnya di Darul Arqam. Akhirnya pergilah Umar. Di sana ada banyak sahabat dan ada lagi juga Hamzah. Kemudian sedang di sana tuh sedang berdakwah baginda Nabi. Kemudian diketuklah pintunya. Dijawab oleh Hamzah, siapa di luar? Umar, dengan gagahnya. Kemudian berdiri, sampai baginda Nabi pun berdiri. Wah, keroknya datang ini. Wah, bisa berabe ini kalau dia acak-acak tempat ini. Kata Hamzah, berani macam-macam dia, kita hajar, kita sikat. Tapi Rasulullah SAW menenangkan para sahabatnya, biarkan dia masuk. Semoga ini ada faedahnya, ada maknanya, gitu, ada artinya. Kemudian dibukakanlah pintu. Kata Hamzah, kalau dia datang masuk dengan baik, kita terima. Jika dia masuk dengan tidak baik, saya paling depan. Akhirnya masuk Umar, kemudian tiba-tiba langsung datang ke Rasulullah, memeluk Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuklah Umar ke dalam agama Islam. Dan di sini mulai kebangkitannya Islam dalam berdakwah. Karena tidak ada yang berani kepada Umar. Ketika Nabi dakwah secara terang-terangan, kafir Quraisy beserta abu-abu yang lainnya, Abu Jahal, Abu Gosok, abu-abu yang lain dah. Abu Fikri. Iya, Abu Fikri. Abu-abu yang lain ya. Wah, Muhammad berani-beraninya dakwah depan panggung dia. Macam-macam, saya penggal lehernya. Pas jalan deketin, Umar di depan lagi begini. Waduh, bingung nih. Mau maju selangkah, kepala kita yang putus. Mundur ngelihatnya segen banget. Gitu. Akhirnya disitulah kisah Umar masuk ke dalam Islam. Makanya dalam ajaran baginda Nabi SAW selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, karena hidayah yang Allah berikan kepada kita itu selalu turun. Allah itu tidak pernah pilih kasih. Seberapapun besar dosa kita, selagi ruh kita belum sampai kerongkongan, belum sampai lak-lakan, ya saja itu masih diampuni. Karena
saya pernah diceritakan oleh guru saya, kenapa orang ketika meninggal dia itu melotot. Ya, biasanya kan ada orang yang melihat ketika sakaratul maut dia melotot melihat ke atas atau sambil mangap. Nah, itu ketika dicabut ruhnya oleh malaikat maut, dicabut dari bawah terus naik ke dada, naik lagi. Nah, ketika sudah di kerongkongan, dia itu bisa melihat ruhnya itu pindah dari jasadnya. Dia kaget melihat. Nah, kemudian diperlihatkanlah oleh Allah, dia ini nanti kalau ruhnya udah dicabut, ketika dimasuk ke alam kubur, dapatnya azab kubur apa nikmat kubur. Makanya tidak sedikit orang yang ketika melek itu dia tuh katanya melihat azab kubur. Wah, pas ditarik udah nyampe leher ruhnya, waduh, ternyata amal gue dikit, nyampainya ke azab kubur ini, nempel-nempel di neraka. Gimana ini tobat? Gak bisa, gak kaci kata Allah. Udah dikasih tahu pengen tobat, kata Allah, dari kemarin kemana aja? Baru pengen mati, udah tinggal sejengkal, baru mau tobat. Makanya tobat itu terbuka luas bagi kita yang mau berusaha. Tidak apa-apa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba yang pelaku maksiat dan selalu terus merasa dirinya salah dan bertobat, daripada orang yang selalu berbuat baik, melakukan amal kebajikan, mengaku dirinya, wah, gue harian ini kayaknya nggak buat dosa dah, seharian ini gue soleh banget kayaknya ini, gitu. Itu nggak boleh, ya. Jadi kita poin yang pertama ya ini, kita sama-sama melihat ke belakang sejarah kebaikan-kebaikan apapun, contoh yang bisa kita contoh ya, tibar contoh atau tauladan dari orang-orang terdahulu kita. Kemudian yang kedua yaitu hidayah. Kita sebagai umat harus selalu merasa diri kita tuh salah dan berdosa, karena manusia tempatnya dosa. Tidak ada manusia yang sempurna.